Pak Profesor Rizwanda Setiadi MA PhD, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan adalah Sekretaris Universitas Pendidikan Indonesia dan beliau adalah dosen dari Departemen Pendidikan Bahasa Prancis. Insya Allah selama kurang lebih 2 jam ke depan beliau akan menyampaikan materi mengenai etika profesi dosen. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Profesor Rizwanda Setiadi untuk menyampaikan materinya. Mangga Prof. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal dari saya di Bandung, Bapak Ibu ya. Mungkin belum pernah bertemu sebelumnya. Semoga semuanya sehat dan yang sedang menjalankan ibadah puasa semoga mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, siang ini saya ditugaskan oleh panitia pekerti Universitas Nusa Putra untuk mengantarkan materi tentang etika profesi dosen, satu profesi yang sama-sama kita geluti, profesi yang dalam berbagai hal perlu dikembangkan, dibina, dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan standar atau kode etik yang berlaku. Sebagaimana tadi diantarkan oleh Bu Erna, saya mengajar di UPI sejak tahun 91-92 lah, kurang lebih 29 tahunan lah begitu Bapak Ibu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang lebih senior dari saya atau mungkin, tapi kebanyakannya lebih junior ya dari saya ya. Nah, walaupun lebih junior, saya tidak ingin menggurui, tapi kita hanya ingin berbagi saja, berbagi pengalaman ya. Profesi ini memang penuh liku-liku, luka-liku ya, yang harus kita bina, harus kita kembangkan, tentunya dengan segala usaha yang kita miliki. Tentunya bagi para dosen muda, belajar dari para senior merupakan satu kebutuhan mungkin ya, tidak lagi satu keharusan, karena barangkali kita berkembang, kita menjadi matang karena pergaulan sosial dengan dosen-dosen senior terutama ya. Tapi tidak berarti kita harus selamanya menjadikan dosen senior sebagai patokan, tidak ya. Mungkin rekan-rekan sejawat kita yang satu angkatan atau memang satu generasi mungkin punya pandangan-pandangan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan atau memperbaiki etika kerja kita. Nah, pada siang hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu di Kalimantan ini ya Bapak Ibu ya. Saya cek dulu foto saya salah. Ini tidak apa-apa, sambil saya menyampaikan materi, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyela saya, bisa melakukan interupsi supaya diskusi tetap berjalan dari awal ya. Nah, sekarang izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan materi yang sudah disiapkan.
Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Ya, Prof. Prof. Ya, Prof. Nah, jadi bukan hanya hak pelindungan negara dalam ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ya. Saya kira Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan pengajuan hak kekayaan intelektual sudah mengerti betul bagaimana posisi kita dalam konteks dalam kaitannya dengan perlindungan hak atas intelektual ini. Jadi setiap karya tulis, ya, setiap karya seni, setiap karya teknologi dan setiap karya-karya lainnya yang memiliki kekayaan intelektual itu bisa dijaminkan atas perlindungan negara. Ya. Nah, dalam hak ini masih ada hak-hak lain yang tentunya Bapak Ibu harus dapatkan, ya. Berikutnya adalah Bapak Ibu berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Pekerti adalah bagian dari ini, ya, walaupun masih dalam konteks pengembangan kompetensi dasar, ya. Nah, meningkatkan kompetensi bisa saja dilakukan oleh sendiri-sendiri, oleh setiap individu, atau dikoordinir oleh lembaga, ya. Jadi penafsirannya cukup luas, ya. Tetapi yang paling penting adalah ada kesempatan, ya, bagi setiap dosen untuk meningkatkan kompetensi ini. Apakah melalui pendidikan formal ataupun melalui kegiatan-kegiatan informal seperti ini, ya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan, banyak program yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi dosen. Nah, berikutnya dosen juga perlu atau harus memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesionalannya, ya. Sudah jelas harus ada kantor untuk bekerja, ya, harus ada ruang rapat, harus ada ruang pertemuan dengan mahasiswa, harus memiliki, kalau sekarang kan minimal ada wifi di kantor segala macam, ya. Mungkin kalau universitas kita kaya, mungkin prasarana itu lebih dari yang standar, ya, gitu. Dan ini menjadi hak kita. Jadi kalau kita bekerja atau mengajar tanpa prasarana ini, berarti hak kita dicabut atau direbut oleh lembaga. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita bekerja, ketika kita mengajar atau melaksanakan tugas-tugas akademik, kita merasa aman dan merasa ada jaminan keselamatan, ya. Jangan sampai kita merasa terancam, tidak ada keamanan, tidak ada rasa aman di dalam melaksanakan tugas. Alhamdulillah, ya, di negara kita sebagian besar tidak ada ancaman-ancaman keamanan. Kecuali mungkin beberapa waktu lalu kita mendengar ancaman keamanan yang dilontarkan oleh kelompok bersenjata di daerah Papua, ya, yang melibatkan atau yang menyebabkan beberapa guru menjadi korban, ya. Nah, saya kira di tempat lain tidak ada. Jadi kalau kita merasa tidak aman, kalau kita merasa tidak ada jaminan keselamatan ketika melaksanakan tugas, maka hak kita direbut, ya, gitu. Dan kita perlu memperoleh kembali hak tersebut. Nah, berikutnya, kalau kita ingin dikatakan sebagai seorang profesional, maka salah satu syarat profesionalisme itu adalah
keanggotaan kita ya di dalam sebuah organisasi profesi gitu. Dosen harus menjadi anggota organisasi profesi karena di sanalah sisi profesi. Para dokter masuk menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia karena di sanalah ada komitmen profesional ya, ada kode etik yang dirumuskan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Jadi kalau dosen, kalau guru tidak punya organisasi profesi, nah, saya kira kita belum bisa dikatakan sebagai tenaga profesional ya, karena salah satu syarat untuk dikatakan sebagai profesional adalah adanya organisasi profesi yang mengikat setiap anggotanya untuk berserikat di dalamnya. Ya. Nah, hak lainnya adalah kita perlu atau harus memperoleh kesempatan meningkatkan kualifikasi akademik. Jadi sejak tahun 2012 kan undang-undang menghendaki agar dosen itu minimal memiliki kualifikasi akademik S2. Nah, sekarang berarti kalau kita sudah S2, hak kita adalah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu jenjang doktor ya. Apakah itu melalui program pendidikan akademik maupun program pendidikan profesional ya, itu bergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Nah, pemerintah, pusat, pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi sekarang sangat memahami kebutuhan ini, karena ini adalah hak ya, selain untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya manusia di masing-masing lembaga. Jadi mengikuti program lanjutan itu adalah hak setiap dosen. Nah, yang berikutnya tentunya bagaimana tadi saya sampaikan, selain pendidikan formal juga Bapak Ibu berhak ya atas pelatihan, atas peningkatan kemampuan profesional dalam bidangnya melalui keikutsertaan dalam program-program non formal atau informal. Jadi begitu banyak hak yang bisa diperoleh oleh Bapak Ibu ya. Nah, tinggal barangkali kita memanfaatkannya sedemikian rupa sehingga kebutuhan kita sebagai dosen untuk memperoleh pengembangan akademik, pengembangan profesional dan pengembangan lainnya itu bisa dicapai ya. Nah, itu berkaitan dengan dosen ya. Nah, tetapi jangan lupa kita juga punya kewajiban ya, yang tadi saya katakan terutama berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi ya, mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat itu intinya. Kemudian kewajiban-kewajiban lain juga ada tentunya ya. Dan mungkin setiap lembaga memiliki atau menerapkan aturan yang berbeda, sehingga kewajiban utama bisa saja ditambah dengan kewajiban tambahan. Nah, ini saya sampaikan dulu kewajiban utamanya ya. Pertama, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan, mulai dari merencanakan hingga mengevaluasi hasil belajar ya mahasiswa. Kemudian sebagai tenaga profesional kita juga punya kewajiban untuk meningkatkan kemampuan diri ya.
tidak boleh merasa puas dengan pendidikan S2 atau pendidikan S3 yang telah diraih. Perlu pengembangan berikutnya yang berkelanjutan ya. Karena itu pemerintah pusat maupun perguruan tinggi biasanya melaksanakan program-program pengembangan berkelanjutan atau continuous professional development ya, yang tentunya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk meningkatkan diri lebih jauh dari berbagai sisi. Nah, sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat yang berada di lingkungan perguruan tinggi, kita juga mewakili masyarakat secara luas. Ya. Di dalam hal ini, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat luas harus dijunjung tinggi dan diaplikasikan di dalam lingkungan perguruan tinggi. Ya, ya diantaranya misalkan kita harus bertindak secara wajar, arif, ya, tidak memihak, tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun, terutama kepada mahasiswa, ya, apapun latar belakang mereka, kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada mereka. Ya. Nah, tentunya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, kita perlu banyak belajar. Ya. Belajar dari sisi tanggung jawab ini tidak terasa berat. Memiliki peraturan hukum yang berlaku, ya, dan tentunya ada kode etik yang harus dipatuhi. Dan terlebih lagi karena kita adalah masyarakat yang beragama, masyarakat religius, ya, maka nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, nilai-nilai susila, dan nilai-nilai lain yang berlaku di dalam masyarakat kita perlu ditegakkan. Ya. Mungkin kita telah mendengar banyak informasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh para dosen, ya, sehingga melibatkan atau menyebabkan adanya hukuman atau sanksi tertentu, ya, gitu. Ya, kita jangan coba-cobalah bermain-main dengan aturan-aturan, atau jangan coba-coba memperlihatkan perilaku-perilaku yang di luar peraturan atau kode etik yang berlaku. Beberapa waktu lalu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada kasus apa itu wanita misalkan yang meminta pertanggungjawaban dari seorang profesor, ya, di Bandung ini. Tapi ya itulah, mungkin karena ada kode etik, ada nilai-nilai tertentu yang dilanggar. Gitu. Nah, bagi negara kehadiran kita, keberadaan kita adalah untuk menjaga keutuhan negara ini, gitu. Bagaimana kita menjadi agen perubahan bagi negara ini untuk memajukan, minimal memajukan kualitas belajar, memajukan kualitas hidup mahasiswa dan orang tua mereka, masyarakat, dan selanjutnya tentunya memajukan kualitas hidup bangsa ini, ya, dengan cara memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita punya misi nasionalisme yang harus dijunjung tinggi. Kita hindari perdebatan-perdebatan yang tidak penting yang menyebabkan konflik di antara kita dengan pimpinan, dan di antara kita dengan masyarakat luas, terutama dengan pemerintah, gitu, ya. Jadi betul kita ini kaum intelektual yang punya hak untuk melontarkan gagasan-gagasan kritis, ya. Tetapi tentunya kita juga punya kewajiban untuk memberikan rasa nyaman, ya, pada semua pihak dalam konteks intelektualitas, dalam pemanfaatan kemampuan intelektualitas. Nah, itu kewajiban kita
Dan sebenarnya siapa kita ini kalau kalau apa kalau kita sering mendengar kata profesional. Nah, saya kutip dari salah satu literatur. Jadi yang namanya profesional itu kesetiaan terhadap nggak boleh ada lagi cerita dosen bolos sebenarnya kalau kita mengaku profesional. Nggak ada lagi kita mengajar seenaknya. Orang profesional harus mempersiapkan diri dengan atau prinsip moral yang kuat. Ya. Janganlah terbawa arus sehingga kita terjumus ke dalam tindakan-tindakan yang tidak terhormat. Ya, gitu. Ya betul kita manusia ya punya kelemahan, tapi sebagai orang yang memiliki kekuatan moral, ya tentunya kita bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya. Ya tentunya sebagai orang yang beragama, ya orang-orang yang menganut nilai-nilai tinggi dalam kehidupan sosial, kita punya cara untuk menjaga kehormatan dan moralitas yang kita anut. Nah, tadi saya katakan standar profesional ini juga kewajiban kita ini juga tadi itu taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi salah satu contoh standar profesional yang lainnya adalah ketaatan kita pada hukum. Saya kira Bapak Ibu adalah orang-orang yang taat hukum, ya, taat pada aturan yang berlaku, apakah itu hukum positif maupun hukum-hukum lain yang berlaku di Indonesia. Nah, sebagai warga negara tentunya kita punya kewajiban untuk mengikuti semua aturan hukum yang mengikat kita, ya. Sebagai warga kampus kita juga punya kewajiban untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah loyalitas Bapak Ibu, ya, setia terhadap profesi kita. Dulu kita melamar menjadi dosen karena kita punya minat. Nah, sekarang minat itu sudah terpenuhi, tinggal loyalitas kita yang harus dijaga, harus dipupuk, ya, gitu. Loyal terhadap keilmuan kita, loyal terhadap profesi kita, dan loyal terhadap lembaga kita. Jadi cukup luas ya loyalitas ini. Dan menjaga loyalitas berarti kita punya komitmen yang tinggi terhadap profesi kita. Saya kira hampir semua dosen itu punya loyalitas yang tinggi terhadap profesi. Hanya mereka mungkin yang tidak betah ya dalam profesinya, sehingga mereka tidak loyal lagi. Atau hanya mereka yang mempermainkan profesinya sehingga mereka tidak punya loyalitas lagi. Nah, berikutnya contoh standar profesional ini adalah bertindak objektif, ya, dalam berbagai hal, mulai dari merencanakan sampai mengevaluasi. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman berkaitan dengan penilaian kompetensi mahasiswa. Mungkin ya, ini anaknya kolega saya nih mungkin nilainya harus bagus terus gitu. Ini anak orang lain saya tidak kenal, mungkin ya biasa-biasa saja. Nah, kita sebagai orang profesional, sebagai dosen profesional tidak boleh terpengaruh oleh bias-bias ini, oleh perasaan-perasaan ini. Memang betul kata hati ini, intuisi ini berpengaruh terhadap
keputusan kita ya, tapi kita upayakan semaksimal mungkin untuk bertindak dan berpikir secara objektif ya. Jadi itu kita tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun. Ya. Semuanya sama di hadapan kita. Maksud saya semuanya mahasiswa itu sama di hadapan kita. Gitu, ya. Tidak boleh ada unsur-unsur diskriminatif. Nah, pada masa keterbukaan informasi menjadi satu kebutuhan, maka kita pun harus transparan. Tidak boleh menyembunyikan apapun, ya. Gitu. Transparan memang tidak selamanya harus terbuka lebar-lebarnya, tidak ya. Transparan itu ada sisi yang memang harus kita tutupi, ya. Untuk menjaga etika, untuk menjaga susila, atau untuk menjaga hal-hal lain yang sensitif. Ya. Ada transparansi, tapi keterbukaan yang tidak terlalu terbuka. Gitu. Bapak Ibu, boleh saya lihat hasil karya saya, nilainya berapa? Silakan saja dibuka kepada mahasiswa. Ya. Bahkan kita ini punya kewajiban untuk memberikan pelayanan umum, pelayanan publik. Ya. Gitu. Nah, itu contoh-contoh standar profesional yang perlu kita patuhi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga dihadapkan pada satu tugas, satu kewajiban untuk mematuhi kode etik. Kode etik ini adalah pedoman, ya, dalam bersikap, dalam berperilaku, yang mengikat setiap pegawai, yang mengikat setiap dosen, ya, sehingga setiap dosen tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau melakukan perbuatan-perbuatan di luar kode etik ini. Di kode etik ini pengikat, ya, pengikat. Jadi kalau kita diwajibkan oleh lembaga untuk misalkan menerbitkan nilai mahasiswa dengan cepat, yaitu laksanakan ya, karena itu sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai dosen yang mempunyai tugas-tugas akademik, profesional atau mungkin personal ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kode etik ini dilanggar, apalagi diabaikan. Ya. Nah, kode etik profesi dosen dalam konteks Tridharma perguruan tinggi itu dikaitkan atau disesuaikan dengan tujuan lembaga, ya, tujuan kelembagaan. Kalau lembaga Anda menghendaki Anda misalkan berpakaian seragam setiap hari, ya itu etika profesi yang dijunjung tinggi mungkin di lembaga Anda. Ya. Kalau lembaga Anda menghendaki Anda datang setiap hari ke kampus, meskipun pada saat pandemi seperti ini, ya itu harus ditegakkan. Gitu. Artinya etika ini betul-betul menjadi pedoman bagi kita. Ya. Gitu. Kalau misalkan Anda harus WFH 3 hari di rumah, 2 hari di kampus, ya laksanakan ya, karena itu pedoman. Gitu. Nah, jadi dalam konteks institusi, dalam konteks kelembagaan, kita juga harus menerapkan kode etik tertentu. Nah, kemudian dalam konteks keilmuan, kita juga punya kode etik ya yang harus dijaga.
Kalau Bapak Ibu misalkan berasal dari bidang kedokteran, dari program studi kedokteran, kan ada kode etik keilmuan yang harus dijaga. Mengapa stem cell dilarang di berbagai negara? Ya karena ada kode etik yang harus dihormati, ya, dijaga, ya, gitu. Nah, kalau kode etik dalam bidang keilmuan tentunya berkaitan dengan dampak yang mungkin timbul, ya, terutama dampak yang membahayakan kehidupan manusia, gitu. Saya melakukan penelitian untuk disertasi saya itu harus memperoleh epic clearance dulu dari lembaga, ya. Kebetulan waktu itu saya kuliah di Monash University di Melbourne, Australia. Saya tidak bisa sembarangan melakukan penelitian, harus disidang dulu, memperoleh epic clearance, izin etik. Di sana itu ada peraturan-peraturan yang mengikat saya untuk melakukan penelitian, tidak boleh sembarangan. Karena saya di bidang pendidikan yang melibatkan anak didik misalkan, ya, maka saya ketika melakukan penelitian itu harus mendapatkan izin dari orang tua. Mungkin sekarang di Indonesia sudah mulai berlaku, ya, tata cara itu sebagai bagian dari pemenuhan kode etik, ya. Sudah etik clearance, ya. Di bidang kedokteran misalkan, sebelum kita melakukan uji coba ataupun operasi tertentu, ada etik clearance. Nah, kode etik ini yang berlaku dalam keilmuan ini tentunya berkaitan dengan yang metode, berkaitan dengan praktik, berkaitan dengan teknik-teknik tertentu yang diterapkan oleh para pakar di bidang keilmuan. Ya, ada kesepakatan di antara para pakar dalam menerapkan kode etik ini. Jadi segala sesuatu yang membahayakan kehidupan manusia, yang mengganggu ataupun tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, itu perlu dilindungi dengan kode etik. Nah, begitu pula dalam bidang keprofesian, ya. Sebagai dosen kita punya kode etik juga. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dulu masuk menjadi dosen lewat jalur PNS, ya, kan disumpah gitu. Nah, itu kan pengikat bagi kita. Itu kode etik sebenarnya, ya, gitu. Dan yang lebih rinci lagi, yang lebih mungkin relevan lagi adalah kode etik dalam bidang profesi kita, ya, yang tadi saya sebutkan. Ada kewajiban, ada hak, dan tentunya kode etik profesi kita ini bisa bersifat nasional, sebagaimana tercantum dalam peraturan Kemristek Dikti, ya, tahun 2016, dan Undang-Undang Guru dan Dosen, ya. Dan tentunya tidak setiap kode etik ini bisa diuraikan, ya. Tentunya kita sendiri sebagai pelaku, sebagai profesional punya gambaran tersendiri, ya. Mana yang bisa dikatakan melanggar, mana yang tidak melanggar, ya. Nah, tentunya kode etik ini bisa beragam, ya, atau bermacam-macam, bergantung pada konteks, bergantung pada setting, bergantung pada kebutuhan masing-masing di dalam konteks tadi itu.
kelembagaan, keilmuan dan profesionalisme kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai dosen pada dasarnya kita adalah profesional ya yang punya komitmen tinggi untuk mewujudkan kemampuan sebagai profesional dan untuk melayani mahasiswa kita ya sebagai user, sebagai pengguna atau sebagai stakeholder kita yang utama. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Barangkali Bu Erna ada pertanyaan yang bisa kita bahas. Saya tidak menyampaikan bahan yang apa ya, karena memang bahan kode etik dosen ini ya tidak terlalu banyak ya dalam konteks kita. Semuanya biasanya bergantung pada pengembangan masing-masing ya. Tadi itu di lembaga mungkin ada yang khusus, ada yang khas gitu. Di bidang lain ada yang khusus, ada yang khas juga gitu. Bahkan di satu lembaga pun mungkin ada bahan-bahan yang beragam ya. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bunda, Assalamualaikum. Ya, silakan. Silakan siapa nih Bu Dera ya? Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam Bu. Silakan Bu. Iya Prof. Terima kasih telah menyampaikan ilmunya. Jadi menambah wawasan baru lagi mengenai etika dosen. Gini Prof, yang saya lihat mungkin ada beberapa, yang saya rasakan mungkin malah berdasarkan dari pengalaman juga. Banyak nggak banyak mungkin ya yang saya temui aja, ada beberapa dosen yang ini kan terkait etika ya Prof ya, Betul ya Bu Dera. etika profesional dan lain sebagainya gitu, ada landasan hukumnya malah. Seperti hal contoh aja gitu ya, kalau misalkan mahasiswa mau mau sebagian dosen yang selalu apa ya, terkesan money oriented gitu. Ya. Jadi kayak Prof ini saya mau perbaikan nilai, udahlah nilai mah gampang tuh, beresin aja tuh, Bapak mau 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 benerin ban mobil, beresin aja tuh senah ban mobil Bapak. Jadi terkesan seperti apa ya Prof ya, jadi istilahnya mah kan kita sebagai dosen juga apalagi ya pahlawan ilmu gitu ya kita disebutnya, harus memberikan contoh yang baik, attitude yang baik dalam segala hal apapun gitu yang telah disampaikan oleh beberapa dokter. Jadi dosen teh harus segala bisa dan harus menjadi panutan gitu ya Prof ya. Ini yang ada malah hal-hal tersebut tuh terjadi gitu Prof ya, yang nggak ada sangkut pautnya dengan misalkan pengupdatean dari keilmuan mahasiswa atau dikasih tugas yang memang benar-benar bisa memahamkan mahasiswa mengenai ilmu yang di tekuninya gitu, bahkan nggak ada kaitannya sama sekali gitu Prof. Terus Ada ya. ada beberapa dosen yang kalau misalkan bimbingan tuh harus ayah sasajen gitu ya supaya di ACC gitu, atau ada beberapa nah ini kode etik, ada beberapa dosen yang
kayak misalkan pelecehan, terjadi suatu pelecehan terhadap siswa yang cantik misalkan, itu terjadi Prof di lingkungan. Cuman dia tuh yang lebih parah, dia nggak bisa ini harus ngelaporin ke siapa gitu ya Prof. Itu udah level dokter, udah level Prof, tapi saya juga apa sih, shock banget gitu. Wah, setara udah Prof, udah keilmuannya udah luar biasa, tapi dari segi etika sangat jauh gitu Prof. Jadi ilmunya benar-benar tidak bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, itu menurut Prof nih, dengan fenomenal yang ada seperti itu harus seperti apa gitu menurut pandangan Prof Rizwandi ini. Mangga Prof, silahkan. Ya, ya terima kasih Bu Dera ya. Ya, Dera dari Uniba ya. dari Uniba Prof. Ya, baik. Eh, menyimak kasus-kasus yang terjadi sekarang ini ya, yang melibatkan hubungan antara dosen dan mahasiswa atau dosen dengan pihak lain, memang miris juga ya, karena tadi itu kan undang-undang menyatakan bahwa dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan ya, dan Betul ilmuwan Prof. itu kata kunci ilmuwan ya. Jadi Sangat kalau disegani ya Prof. ya, kalau melakukan tindakan-tindakan yang mencemarkan nama diri dan lembaganya, itu kan sangat miris juga ya. Betul Nah, Prof. mungkin mereka tidak sadar ya, bahwa tugas dan fungsi mereka itu kan tadi itu mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ya. Ini Betul. malah malah melayani mahasiswa aja dengan ya seenaknya kan gitu ya. Itu, tadi kata Bu Dera itu kan, coba lihat ban mobil saya, atau mungkin coba lihat nomor sepatu saya, mungkin gitu. Sasajen mah di Prof. Ya, kan itu tidak pantas ya, itu melanggar etika ya, Betul. melanggar etika. Jadi eh, mungkin kalau dihukum ya agak sulit ya, tapi dia jelas-jelas sudah melanggar etika ya. Nah, etika kan pedoman, jadi artinya kalau kalau ada dosen apapun gelarnya ya, apapun posisinya melakukan tindakan seperti itu, saya kira dia tidak paham tentang arti profesionalisme dia sebagai dosen. Dia tidak punya komitmen ya untuk menjaga diri, menjaga reputasi, menjaga nama baik lembaga. Gitu. Dan saya kira eh, pelatihan, pendidikan ataupun program-programnya seperti ini penting untuk memperkuat ini ya, komitmen kita ya. Kalau memperkuat iman kita itu mungkin tidak pada tempatnya mungkin. Tapi kan sebagai manusia, dosen itu harusnya ya Profesional gitu ya. Pendidik profesional. ya, tapi pendidikan itu pun atau pelatihan apapun harus memperkuat moralitas kita sebenarnya gitu ya. Jadi saya yakin bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran ataupun tindakan-tindakan tidak terpuji yang pernah kita dengar selama ini ya, itu tahu mungkin ya tentang tupoksi dia ya, tetapi eh, mengabaikan etika saja gitu. Mengabaikan etika karena merasa kadang-kadang ada power structure, maaf ya Bu Dera ya, dosen merasa punya kekuasaan di atas mahasiswa gitu. Coba saja tindakan-tindakan tidak terpuji itu kan karena dosen merasa punya kekuatan, punya power ya. So, Iya. kalau bilang-bilang sama siapa-siapa nggak lulus kan, nggak lulus mata kuliah ini bisa. Itu ada power structure ya. Nah, itu yang tidak boleh digunakan kalau kita punya komitmen profesional, karena itu sudah melanggar etika. Gitu. Yang barangkali tidak semua ya dosen punya watak seperti itu, memang itu kasus ya, itu oknum. Tapi juga kita perlu mengingatkan diri kita sendiri, semua kita ini punya tugas dan fungsi yang ya
saya kira sangat ini ya, pengabdian kita ini sangat baik ya untuk siapapun gitu. Eh, Bahkan kalau kita melakukan tindakan tidak terpuji di hadapan masyarakat, itu bukan hanya orang itu yang kena getahnya, semua dosen, semua lembaga kena getahnya gitu. Dan misalkan ada teman Bu Dera yang melakukan tindakan tidak terpuji, kan bukan hanya dia yang kena getahnya, tapi juga lembaga getahnya. Kalau untuk itu saya juga punya informasi ya yang berkaitan dengan rekan-rekan saya di sini yang ya mungkin terlibat dalam tindakan-tindakan tidak terpuji. Tapi ya kita harus Iya, membuat diri ya dengan kewajiban ini yang harus kita laksanakan. Hak kita sudah banyak ya, tapi kita juga punya kewajiban untuk melakukan atau memberikan layanan-layanan kepada mahasiswa ya, terutama layanan akademik begitu. Nah, tentunya sebagai dosen junior ya, kita bagaimana tadi saya sampaikan perlu banyak belajar dari dosen lain, apakah itu yang senior maupun sesama junior ya. Nah, saya kira yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik itu adalah kesengajaan untuk melanggar kode etik itu sendiri ya. Apabila kita tidak melakukan pelanggaran secara sengaja, saya yakin itu bukan pelanggaran ya. Walaupun ya dalam tanda kutip ya, ketidaksengajaan ataupun ketidaktahuan itu juga bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Namun sebagai orang profesional kita punya komitmen Pak Fahri ya. Sekarang kita belum bisa nih misalkan membimbing mahasiswa menulis skripsi dengan baik. Ya kita tingkatkan kemampuan kita ya sesuai dengan proporsi yang kita miliki gitu. Nah, kalau kita misalkan terus-menerus mengajar, meneliti tidak, mengabdi pada masyarakat juga tidak, itu saya kira bukan pelanggaran etik ya. Kalau tugas-tugas lainnya tidak bisa dilakukan karena memang tuntutan mengajar misalkan jauh lebih banyak begitu kan gitu. Saya tahu kalau di Poltek Pos itu semakin banyak mahasiswa kan misalkan Pak Fahri ya, semakin banyak mengajar kan begitu. Nah, yang lain penelitian tidak bisa dikerjakan, pengabdian masyarakat tidak bisa dilaksanakan. Ya itu tidak berarti itu pelanggaran, tetapi minimal ya kita punya komitmen lah. Yang namanya orang profesional itu terus-menerus membangun diri dan membangun kemampuan diri untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan tertentu. Gitu. Saya dulu waktu masih junior juga begitu sama kondisinya Pak Fahri ya. Oh, saya merasa ini belum bisa. Nah, tapi tuntutan menghendaki saya harus bisa kan gitu. Ya kita berusaha saja ya. Kita maklumi karena tidak semua lembaga memiliki program peningkatan kinerja yang permanen katakanlah ya. Kadang-kadang hanya insidental. Kalau ada tawaran dari DIKTI baru ada program kerja kan begitu. Kalau tidak ada ya tidak ada sudah. Nah, tapi kita sebagai profesional, sebagai orang yang ya terdidik, punya keterampilan, punya pengetahuan dan mematuhi standar-standar kompetensi ya kita harus terus berusaha gitu ya. Nah, saya kira banyak stimulus yang kita hadapi Pak Fahri ya, apakah itu program penelitian, program pengabdian kepada masyarakat yang digelontorkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemristek, ataupun mungkin oleh lembaga-lembaga lain ya gitu. Kebetulan saya pernah beberapa kali membimbing para dosen dari perguruan tinggi swasta yang ada di
LLDikti 4 Jawa Barat dan Banten ya, gitu ya. Ada penulisan bahasa aja, penulisan buku aja, penulisan jurnal, bahkan sampai pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknis ya, teknis metodologis. Gitu. Jadi saya kira jangan merasa risih Pak Fahri ya, karena kita masih junior ya, terus saja lah berusaha ya. Saya hanya ingin memesankan bangun komitmen yang terus menerus supaya kita tidak kendor lah gitu ya. Eh, memang jadi dosen itu bukan berarti kita pintar sekaligus, tidak ya, perlu waktu yang terus menerus untuk memperbaiki kemampuan kita. Saya kira itu Pak Fahri ya, pokoknya bekerjalah terus menerus ya, berusaha. Terima kasih ya. Baik Prof, terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk pemaparannya Prof. Kami jadi paham ya tentang hak dan kewajiban gitu dari kami sebagai dosen. Lalu yang ingin saya tanyakan tadi kan sama Prof kita dapati ternyata belum diterima seperti itu gitu. Lalu menurut Profesor bagaimana sikap yang bagaimana ya Prof rasanya? Iya Prof, benar Prof. Ya begitu gitu. Banyak cara saya kira ya untuk menegosiasikan ya antara kita sebagai katakanlah orang yang melaksanakan tugas akademik dengan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur pekerjaan kita dan sekaligus mensejahterakan kita ya. Kalau Bu Nuni di perguruan tinggi mana? Dari PT mana? Saya dari Stiba Infada Cirebon Pak. Baik. Kebetulan saya dalam beberapa tahun terakhir ini diminta menjadi semacam konsultan ya di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta ya. Biasa saya bertemu dengan para dosen sih di sana. Bahkan beberapa waktu lalu saya juga diminta oleh perguruan tinggi swasta di Jakarta untuk menjadi konsultan dalam bidang manajemen ya khususnya. Nah, kalau cara saya, Ibu Nuni ya, kalau cara saya itu Bu Nuni perlu orang ketiga ya yang bisa menjadi wakil dosen dan bisa diterima oleh lembaga gitu. Orang ketiga itu bisa orang luar, bisa orang dalam. Bisa gitu. orang dalam. Iya, itu yang saya lakukan ya. Dan begini ya, contoh ya, contoh. Dulu para dosen di sebuah, saya nggak perlu sebutkan universitasnya ya, di Jakarta itu merasa kurang dihargai ya dalam ini kegiatan penelitian gitu ya. Nah kan saya sebagai konsultan dan sekaligus evaluator dalam bidang penelitian di sana, saya kan membaca kan gitu ya hasil-hasil penelitian dan dampaknya terhadap universitas kan gitu. Nah, makanya saya diusulkan langsung ke rektornya waktu itu, Pak, ini hasil penelitian para dosen ini punya kualitas yang baik gitu. Apa yang harus dilakukan oleh universitas adalah pertama mempublikasikannya gitu. Kedua menghargai dosen yang melakukan penelitian itu gitu ya. Artinya beri biaya yang wajar gitu. Jangan sampai ya penelitian itu seadanya, bukan begitu caranya. Ya, alhamdulillah setelah itu saya sampaikan ada perubahan, ada pemenuhan. Jadi Bu Nuni jangan sendiri mungkin ya kalau ini. Mungkin kita perlu data di Indonesia. Kan Bu Nuni ingin S3 nih, ya ke rektor atau direktur STBA di sana, pengajuan permohonan.
saya sudah lama dengan ijazah S2, saya perlu peningkatan kemampuan, kompetensi. Saya ingin belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Kan mungkin bisa membawa ketua departemen, prodi, jurusan atau dekan untuk menghadap itu ya. Tapi dengan catatan ada data gitu ya. Data artinya ini sudah siap bahwa saya sudah berhak atas misalkan peningkatan kompetensi. Jadi jangan dilontarkan sendiri. Kalau menurut saya ini ya perlu ada saluran kelembagaan yang ini. Bahkan di beberapa perguruan tinggi kekuasaan atau kewenangan itu ada di yayasan bahkan ya. Iya, iya betul. Yayasan itu kuasa ketuaan rektornya. Nah oleh karena itu tempuhlah prosedur yang seharusnya Bu. Iya. Karena yayasan maupun rektorat itu sebenarnya harus patuh pada aturan yang berlaku. Di tingkat daerah, misalkan di tingkat daerah ini kan ada Dikti ya, lembaga layanan Dikti ya. Kalau kebetulan kalau di Jawa Barat kan Prof. Uman ya, teman saya itu ya, jadi ketuanya, itu sering keliling gitu. Nah ketika dari cara menghadapi mahasiswa, ya namanya juga mahasiswa ya, dengan dinamikanya selalu ada hal-hal yang kurang pas ya, karena sudut pandang mereka beda dengan kita Bu ya. Iya. Mungkin merasa mahasiswa, merasa remaja atau dewasa awal ya kebebasan itu sangat terbuka, sedangkan kita merasa punya kewajiban untuk membina mereka, jadi selalu ada pertentangan lah gitu. Nah untuk menghilangkan pertentangan ini maka kita cari solusi ya, mediasi lah gitu ya, dengan gitu ya Bu ya. Iya Prof, terima kasih. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Halo. Ya, halo. Dengan siapa? Perkenalkan Prof, saya Ima. Saya pengelola dari salah satu. Kurang jelas Bu, mohon maaf. Bu Ima. Halo. Assalamualaikum Prof, sudah terdengar? Salam. Ya, betul, masih kecil tapi saya bisa dengar lah. Mohon izin Prof, karena saya tidak menampilkan video karena saya kurang sehat dan sedang dirawat. Ya nggak apa-apa ya. Terus Prof, saya perkenalkan, saya Ima dari salah satu tim pengelola instansi saya, yaitu Institut Agama Islam Syahid yang merupakan anak cabang dari Universitas Syahid Jakarta. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Jawa Barat. Saya punya kasus teman saya. Jadi dari kampus saya, atau saya bilang kampus A ini memberlakukan bahwa semua mahasiswanya mengikuti proceeding dan membuat artikel jurnal yang maupun itu juga terindeks. Nah, saat artikel tersebut publish di Google Scholar dan sudah terindeks, 2 minggu selang publish, jurnal teman saya tersebut dilaporkan pelanggarannya dari kampus B, dari si pelapor, bahwa menyatakan jurnal tersebut adalah jurnalnya beliau. Nah, yang Ima tanyakan ya Prof, bagaimana cara jika Prof merupakan dosen pembimbing dari mahasiswa tersebut atau dari teman Ima tersebut, dan apakah
Prof selaku dosen pembimbingnya melanggar kode etik dosen, padahal Prof tidak membuat naskah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Prof. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Profesor Rizwanda Setiadi yang luar biasa. Bapak Ibu sangat memberikan inspirasi bagaimana kita sebagai seorang dosen harus memiliki etika. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah untuk sesi ketiga ini adalah sesi penutup untuk pelatihan hari ini. Jadi mungkin kita akan tutup saja sesi ketiga ini sekaligus juga menutup kegiatan pekerti pelatihan untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Rizwanda. Bapak Ibu, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Itu masih ada profnya, itu Bu Erna difoto dulu atuh. Oh iya, silakan. Oke, baik Bu. Prof mungkin minta sebentar di foto dulu. Ya, mungkin Bu Dera bisa ya, ini kebetulan saya dengan handphone. Itu silakan Bapak Bu dibuka videonya. Bu Dira boleh minta bantuannya, kebetulan saya menggunakan handphone.